warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melani Ayu Putri dari SPKIP TN Bangko Pendidikan Biologi dari semester 6. Nah, saya akan membawakan materi tentang keanekaragaman hayati. Materi keanekaragaman hayati ini juga dapat ditemukan di SMA atau sekolah menengah atas kelas 10 semester 2. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan keanekaragaman hayati. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini yang kita injak ini, bumi ini memiliki berbagai macam organisme yang hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia itu sendiri, kita ini. Nah, jangankan sesama tumbuhan dengan hewan yang jelas-jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan, tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain pun juga memiliki perbedaan. Nah, seperti pada media yang ada di sebelah saya, media ini di sini bisa kalian lihat. Di sini kan ada bunga. Bunga ini beda karakteristiknya, beda warnanya, beda ukurannya dari bunga lain, dari bunga satu ke bunga yang lain. Sama juga sama hewan yang kalian temui di dunia atau yang kalian temui di sekitar rumah kalian, dia memiliki perbedaan dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Dan dari situlah lahirnya konsep keanekaragaman hayati. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan dari keanekaragaman hayati. Ada 3 ya tingkatannya, yaitu gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragam gen ini timbul karena adanya perbedaan antara satu spesies dengan spesies lain. Dia masih satu spesies, tapi dia berbeda, memiliki perbedaan satu sama lain. Contohnya kita, manusia. Misalnya nih, kalian memiliki adik kembar atau kakak kembar, atau kalian saudara kembar. Pasti kalian memiliki perbedaan sifat, karakteristik. Oke, mungkin luarnya kalian sama, seperti muka kalian sama, postur tubuh kalian sama, semuanya sama, tetapi memiliki perbedaan dalam karakteristik, sifat, itu pasti. Nah, di media saya ini saya juga sudah membuat ini, sudah bikin. Di sini ada kelinci dan buah mangga. Nah, di sini kelinci ini memiliki rambut yang berbeda-beda, bukan bulu yang berbeda-beda, karena bulu masuk ke dalam kelas Aves, bukan mamalia, dan kelinci ini adalah mamalia. Bisa dilihat di sini, dia memiliki warna yang berbeda-beda pada rambutnya. Itu menyebabkan adanya keanekaragaman gen. Begitu juga dengan mangga. Dia memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang lonjong, ada yang bulat seperti apel, ada yang besar, macam-macam, dan warnanya juga berbeda-beda, dan rasanya juga pasti berbeda-beda. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan adanya variasi antar individu makhluk hidup. Pada spesies tersebut terdapat perbedaan sifat. Media saya ini, sini bisa kalian lihat, sini ada harimau, singa, citah, habis itu juga kucing. Dia masih satu famili dalam kucing-kucingan, tetapi dia memiliki sifat dan karakteristik dia berbeda. Habis itu juga di sini juga ada pohon kelapa, pohon
habis itu juga pohon pinang, pohon sawit itu memiliki perbedaan masing-masing, walaupun dia sama-sama tinggi, ya kan, sama-sama pohonnya tinggi, pokoknya dia masih dalam satu family. Nya adalah keanekaragaman ekosistem. Dan di dalam ekosistem tersebut memiliki komponen. Komponen apa? Ayo. Dia memiliki dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Oke, pintar. Sekarang saya akan jelaskan komponen biotik ini apa sih? Apa ya komponen biotik? Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, benda-benda yang hidup. Dan komponen abiotik apa? Dan tahu. Komponen abiotik itu adalah kebalikan dari komponen biotik, yaitu benda-benda yang tidak hidup atau mati. Adanya perbedaan dari komponen-komponen tersebut, dan disitulah terciptanya keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan salah satu faktor terbentuknya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Dan secara umum, ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan dan ekosistem darat. Ekosistem darat di sini kita bisa lihat. Sini bisa kita lihat hutan hujan tropis, habis itu juga gurun, padang rumput. Nah, kalau perairan di sini juga ada ekosistem pantai, ekosistem perairan tawar, banyak ya. Dan itulah dari penjelasan dari tiga tingkat keanekaragaman itu. Yang pertama adalah gen, jenis, dan ekosistem. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang manfaat keanekaragaman hayati. Nah, kok bisa ada manfaat sih? Keanekaragaman hayati ini juga memiliki manfaat. Ayo, apa manfaatnya? Ada yang tahu? Dan ada yang bisa menjelasin? Saya akan menjelaskan tentang manfaat keanekaragaman hayati. Dia memiliki 4 manfaat keanekaragaman hayati. Oke? Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Yang pertama itu manfaat dalam segi ekonomi. Yang pertama adalah manfaatnya dalam segi ekonomi. Nah, yang kedua, dalam segi manfaatnya dalam biologis. Yang ketiga, manfaat untuk ekologis. Yang terakhir, yang keempat, yaitu manfaat sosial. Ayo, coba pengertian dari kok bisa sih dia manfaat sebagai ekonomi, biologis, ekologis, habis itu juga kok bisa sih manfaatnya ke sosial? Pasti bertanya-tanya kan? Kita bahas satu-satu, oke? Yang pertama, manfaat dalam bentuk ekonomi. Kenapa? Ayo. Karena keanekaragaman hayati ini merupakan sumber pendapat masyarakat. Misalnya industri, habis itu juga perabotan rumah tangga, habis itu juga
bahan makanan, obat-obatan, habis itu juga tanaman hias, habis itu juga sebagai bahan tersebut dapat diperdagangkan baik di dalam negeri ataupun untuk menjadi ekspor sebagai bentuk kegunaan dalam ekonomi. Yang kedua, manfaat biologis. Kok bisa sih jadi manfaat biologis? Kan pasti nanya juga kan, apa sih manfaatnya dalam keanekaragaman hayati ini tentang biologis? Ayo apa? Keanekaragaman hayati ini memiliki keanekaragaman hayati ini juga sangat bermanfaat bagi biologi untuk penunjang kelangsungan hidup makhluk hidup dan pada proses fotosintesisnya yang digunakan oleh hewan dan manusia untuk bernafas. Itu contohnya untuk manfaat biologi. Yang ketiga yaitu manfaat dalam ekologis. Apa ya? Keanekaragaman hayati ini merupakan komponen dalam ekosistem yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Setiap komponennya ini saling berikatan secara harmonis, saling berinteraksi secara harmonis. Jika terdapat gangguan dalam ekosistem tersebut atau gangguan dalam komponen ekosistem tersebut dapat menyebabkan perubahan ekosistem. Yang berikutnya yaitu manfaat sosial. Kok bisa manfaat sosial? Ayo, keanekaragaman hayati ini secara alami merupakan bagian sistem sosial dan budaya masyarakat setempat. Misalnya pola suku-suku di pedalaman yang lebih mengendalikan alam dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Keanekaragaman hayati ini juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat rekreasi, olahraga, hiburan, dan pendidikan. Oke, kita kan sudah membahas nih manfaat dari keanekaragaman hayati ini tersebut. Ada 4 ya manfaatnya, yaitu yang pertama manfaat dalam bidang ekonomi, yang kedua manfaat dalam bidang biologis, yang ketiga manfaat dalam bidang ekologis, dan yang keempat atau yang terakhir manfaat dalam bidang sosial. Dan kita akan membahas nih permasalahan dan pelestarian yang ada dalam keanekaragaman hayati. Ayo apa aja? Kita hapus dulu ke papan tulisnya. Oke. Apa tadi? Permasalahan dan pelestarian dalam keanekaragaman hayati. Oke, sudah kita bikin kan? Permasalahan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, apa aja? Yang pertama kita bahas dulu permasalahannya. Pemanfaatan yang besar-besaran yang melampaui daya reproduksi pada ekosistem tersebut atau keanekaragaman tersebut. Sedih kan kalau kita misalnya terlalu berlebihan
Misalnya kita nebang pohon banyak-banyak, padahal juga pertumbuhan pohon itu cukup lama, tapi dia nebang tanpa milih-milih, tanpa apa-apa, dia tebang-tebang saja. Yang kedua yaitu penebangan kayu yang menyebabkan terjadinya fragmentasi hutan. Contohnya orang hutan, dia yang biasanya gelantungan di pohon, kalau pohonnya itu ditebang, gimana? Kasihan kan dia kehilangan habitat dia bingung mau kemana lagi kan. Yang ketiga, eksploitasi alam yang tidak memikirkan akibat negatifnya. Ini menjadi ancaman bagi berbagai jenis hayati yang ada di sana. Di bidang pertanian yang menggunakan insektan dan pestisida secara berlebihan, penggunaan disinfektan, keanekaragaman hayati karena ikut meracuni organisme non target. Yang berikutnya, usaha mengubah hutan untuk keperluan kepentingan lain. Berikutnya, yang ini sangat parah, yaitu perburuan liar. Sangat sedih kan, perburuan liar yang terjadi bukan di dunia, di Indonesia saja. Perburuan liar itu masih ada. Yang diburu apa? Hewan-hewan yang langka, hewan-hewan yang dilindungi, untuk diambil apa? Untuk kepentingan dia sendiri. Itu membuat semakin langka hewan-hewan tersebut. Coba kalian bayangin, jika terus menerus selalu terjadi perburuan liar, ambil hewan-hewan langka, cucu cicit kita nggak bakal ngelihat hewan-hewan langka tersebut. Permasalahannya juga udah kita bahas satu persatu kan. Sekarang kita bahas tentang pelestariannya. Oke, pelestarian ini khusus hutan. Yang pertama, menerapkan sistem tebang habis, tetapi kita harus menerapkan sistem tebang pilih. Jadi kita tuh harus milih mana pohon yang emang seharusnya kita tebang dan yang mana yang belum seharusnya kita tebang. Dan reboisasi dan mengutamakan dan menghijaukan kembali hutan yang sudah terlanjur rusak, dan menghijaukan kembali hutan yang sudah terlanjur rusak. Menghutankan daerah yang bukan hutan untuk mengganti daerah hutan yang digunakan untuk keperluan yang lain. Mencegah kebakaran hutan dengan cara jangan ngerokok. Misalnya kita di hutan ngerokok terus buang, kan tahu kan pohon-pohon di situ kan punya daunnya itu kering-kering jatuh, kena rokok kita, api, sudah selesai. Dengan satu batang rokok bisa membakar semua hutan sebesar itu. Kan kalian tahu hutan adalah paru-parunya bumi. Kalau tidak ada hutan, gimana kita nafas? Nah, yang ini pelestarian untuk menjaga hewan-hewan langka. Yang pertama, para pemburu harus memiliki surat izin memburu. Oke. Yang kedua, untuk memburunya itu harus ditentukan jenisnya. Yang ketiga, membayar pajak dan mematuhi peraturan-peraturan perburuan. Yang keempat, mematuhi waktu berburu karena ada hewan yang boleh ditangkap hanya pada bulan-bulan yang tertentu saja. Jadi tidak boleh ditangkap tiap hari. Jadi memiliki aturan untuk waktu penangkapannya. Yang berikutnya harus menaati konvensi dengan baik. Misalnya tidak boleh menembak hewan yang bunting dan tidak boleh membiarkan hewan buruannya lepas dalam keadaan terluka. Jadi itu penjelasan tentang keanekaragaman hayati tersebut. Kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati itu memiliki 3 tingkat, yaitu gen, jenis,
dan ekosistem. Dan itu memiliki perbedaan, makanya disebut dengan keanekaragaman hayati. Habis itu juga sudah kita bahas tentang manfaat dari keanekaragaman hayati tersebut. Terus kita juga udah bahas tentang permasalahan dan pelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Baiklah, saya kira cukup itu penjelasan tentang keanekaragaman hayati. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Dan sekarang wabah pandemi sekarang, wabah yang merajalela, stay at home. Jika memang harus keluar, ikuti aturan pemerintah, selalu menggunakan masker dan hand sanitizer. Habis itu juga tetap jaga kesehatan dan jaga jarak terhadap orang luar atau orang asing jika memang diharuskan untuk keluar. Dan juga jangan pulang kampung ataupun mudik, karena kita nggak tahu di perjalanan kita terkena atau tidak. Kasihan kan orang yang di kampung menerima penyakit dari kita. Tetap stay at home. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini adalah media dari keanekaragaman hayati. Kita bisa lihat di sini pendahuluan, yaitu bunga-bunga yang saling berbeda satu sama yang lain, dan hewan-hewan juga begitu. Di sini memiliki 3 tingkat, yaitu gen, jenis, dan ekosistem. Kita akan melihat ini contoh dari keanekaragaman gen. Warna-warna dari rambut kelinci dan bentuk dari berbagai macam dari buah mangga. Dan ini adalah keanekaragaman jenis, yaitu ada cheetah, harimau, habis itu juga kucing, habis itu juga singa. Ini macam-macam pohon kelapa. Setelah itu kita akan membahas keanekaragaman ekosistem. Ada di sini padang rumput, habis itu juga ekosistem pantai, hutan hujan tropis, dan gurun pasir. Nah, itulah keanekaragaman jenis, semua tingkatannya.